my channel. Jadi hari ini rencananya saya mau buat video tentang motivasi sama teman saya. Tahu kaku sih pakai bilang teman saya. Dengan sama teman yang namanya Karel. Hai Karel. Hai. Jadi Karel ini adalah salah satu teman terbaik saya di SHF. So that's why I will make video with him. Karel, kasih motivasi buat adik-adik yang di Sumba untuk bisa kayak misalnya kenapa sih hari ini kok bisa ada di sini? Oke guys, jadi pakai logat Sumba saya. Hari ini saya di Bali sudah masuk 3 minggu sudah. 3 minggu sudah di Bali dan itu semua berkat kerja keras tentunya, pantang menyerah dan tidak peduli apa yang orang ngomong gitu. Jadi sebenarnya saya tuh masuk yang kalau tahu sekolah yang di Manangaba tuh, yang mungkin juga adik-adik sekarang sekolah di situ di Sumba Hospitality Foundation. Itu sekolah sangat bagus. Even di luar orang banyak yang ngomong kalau sekolah itu yang hanya untuk orang susah, sekolah yang sekolah tidak mampu begitu. Terus saya pikir kenapa ngomong gitu. Buktinya sekarang saya di Bali, saya magang di Hotel Grand Hyatt, Hotel Bintang 5, dan beberapa teman-teman di Kempinski, ada yang di restoran-restoran berbintang juga di Ubud, sama salah satu ini di Belmont, di Jimbaran, Bali. Itu semua berkat itu sekolah. Jadi sekolah itu memang berstandar internasional, jadi hotel yang kita juga magang sekarang itu ya juga berstandar internasional begitu. Dan juga dengan kemampuan berbahasa Inggrisnya kita tuh sangat menjamin kita punya masa depan. Karena kedepannya Sumba itu punya potensi pariwisata sangat besar. Kami semua percaya dan saya percaya juga ada yang percaya juga kalau Sumba itu punya kayak pantai, kayak padang, air terjunnya dia bagus-bagus tuh. Dan itu semua sudah mulai terkenal, pelan-pelan sudah mulai terekspos di dunia luar begitu. Sudah banyak bule-bule yang ke Sumba sekarang untuk incar di pariwisata. Bahkan sudah ada hotel-hotel besar yang mulai dibangun lagi selain Nihi. Itu kan Nihi sudah sangat terkenal, sudah sempat menjadi hotel terbaik di dunia juga. Dan sekarang sudah ada pembangunan di Kodi yang di Tanjung Krosot kalau tidak salah. Itu hotel berbintang juga. Dan itu sangat bagus sekali. Dan kita juga sebagai anak muda Sumba harus punya mimpi yang besar. Jangan kita boleh bermimpi kayak Sumba terus kayak seperti Bali gitu. Tapi untuk saya pribadi saya ingin sekali Sumba seperti Bali, tapi dengan pengertian bukan orang luar begitu yang mengoperasikan ini, kita pun tanah sendiri itu. Jadi saya mau tuh kita pun tanah itu kita yang operasikan. Makanya kita harus punya mimpi yang besar, jangan takut bermimpi. Kita harus punya mimpi yang besar, kita harus bekerja keras supaya kita pulang lagi kembali ke Sumba. Kita bangun kembali kita pun tanah, kita olah sendiri kita pun tanah, dan kita operasikan kita pun tanah. Jadi saya terinspirasi itu dari ada kayak lagu dari kayak bisa dibilang Marsnya kampus sekolah itu Sumbaku, bagian sekolah di SAF pasti tahu lagu itu. Dan untuk anak-anak Sumba lain yang mungkin belum dengar lagu itu, wajib didengarkan karena itu benar-benar menyentuh dan benar-benar menceritakan anak Sumba, khususnya kami yang sekarang di luar Sumba yang sedang berjuang dan akan kembali lagi ke Sumba untuk membangun Sumba tercinta kita. Terima kasih Karel. Terus kayak sekarang kan kayak ada banyak tantangan nih Karel. Kayak untuk saat ini nih dalam 3 minggu pertama Karel di Bali, tantangan apa sih yang paling berat untuk Karel saat ini di hotel? Oke. Jadi untuk saya sekarang sih otomatis kita harus bisa beradaptasi karena Bali dengan Sumba tuh sebenarnya tidak jauh beda. Hanya dengan orang Bali tuh kan tahu sendiri kita orang Sumba kalau omong kan kayak suka kencang-kencang tuh. Jadi salah satu yang paling susah itu saya omong dengan orang Bali tuh harus lebih halus lagi. Dan yang kedua kita harus punya inisiatif yang kuat. Jadi untungnya saya sudah dibekali dari sekolah saya di Sumba itu, sudah dibekali untuk kita harus menumbuhkan rasa inisiatif kita yang tinggi. Jadi jangan kita bekerja karena disuruh dan dilihat, tapi bekerja karena memang kita ingin bekerja, karena memang kita punya niat dan ada inisiatifnya kita. Jadi
yang tantangan paling besar itu ketika kita mau bekerja tapi masih pikir-pikir dan tidak memancar omong dan kayak tidak ikhlas kerja begitu. Kayak kerja untuk digaji itu salah kalau kita kerja untuk digaji, tapi kerja untuk mencari pengalaman, kerja untuk belajar itu yang paling bagus. Dan saya percaya juga sih ada istilah dari kami kakak-kakak itu, learning by doing itu akan sangat membantu kita. Jadi kita di sini jangan kita membawa kita punya pengetahuan, bawa iya, tapi jangan menonjolkan begitu. Kayak kita menunjukkan kita lebih dari mereka. Jadi kita walaupun kita tahu, tunjukkan kalau kita tuh memang masih harus belajar dan jangan menunjukkan kalau kita bisa lebih tahu dari dia begitu. Dan yang pasti jangan cepat puas ya. Iya, dan jangan cepat puas, pokoknya belajar dan terus belajar. Karena belajar tidak kenal umur, tidak ada batas, dan harus juga menjadi apa istilahnya itu, long life learner itu. Long life learner itu yang maksudnya itu kayak kita harus mau terus belajar hal-hal baru seumur hidupmu. Asik. Oke Panamu, jadi itu motivasi pertama dari Karel. Nantikan motivasi-motivasi selanjutnya dari senior-senior kami. Ada banyak senior-senior yang saat ini sudah jadi HRD, ada yang sudah jadi staf tetap, dan bahkan ada yang sudah ada yang jadi supervisor sih. Jadi kayak sekolah di perhotelan itu sekolah yang menjanjikan sih kalau untuk saat ini. Kalau untuk kami untuk saya secara pribadi, sekolah di dunia perhotelan itu sekolah yang menjanjikan. Terus apalagi untuk anak-anak Sumba ya, Sumba Hospitality Foundation itu adalah salah satu yayasan yang benar-benar berfokus pada anak-anak Sumba yang punya niat untuk belajar dan membangun Sumba. So buat adik-adik yang mau join di Sumba Hospitality Foundation, selamat bergabung buat angkatan ke-6. Semoga adik-adik bisa mendapatkan banyak hal di Sumba Hospitality Foundation. Guru-guru di sana itu sangat-sangat luar biasa sih. Mereka yang buat kami hari ini tetap kuat di sini. Itu benar-benar kayak luar biasa. Jadi Panamu, terima kasih banyak karena sudah menonton video ini. Terima kasih untuk Karel yang sudah hadir di YouTube Pada Tanah. Semoga nanti kita bisa buat video bareng lagi Karel. Thank you. See you next time, Nina.